Bapak, Kak Yunita silakan. Monggo Kak Yunita. Gimana? Kalau gitu saya duluan ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga pemakalah. Mohon izin bertanya, di sini kita akan membahas tentang ini ya, Auguste Comte ini ya. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah yang pertama dari hal yang mendasar dulu gitu. Beliau ini kan sempat gugur lah gitu ya, menjadi seorang mahasiswa gitu karena pemberontakannya. Lantas hal apa yang menjadikan dia itu dikenal sebagai seorang ilmuwan? Apalagi tadi juga dikenal sebagai bapak sosiologi ya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah eh, pandangannya dia terhadap agama itu seperti apa sih gitu. Karena yang saya tangkap bahwasanya mungkin dia ini meniadakan adanya Tuhan yang menurut dia itu hanya impian atau ilusi saja gitu. Namun di sini sempat saya temukan bahwasanya ia menemukan agama baru yaitu agama kemanusiaan. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan kembali maksudnya seperti apa. Sama satu lagi boleh ya. Sama satu lagi adalah dengan teori sosial beliau yang seperti ini gitu, apalagi dengan pemikirannya yang kerap kali di sini apa ya keras ya gitu. Apakah anggapan beliau terhadap teori sosial ini dianggap wajar? Seperti itu. Ada tiga ya Kak, bagaimana moderator dan kakak pemakalah, apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah ya? Baik, terima Yes, kasih. terima kasih Kak Hamidah untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi Kak? Kak Yunita mau? Ya Kak, di sini saya izin bertanya. Ini aja sih Kak, kesimpulan dari apa aja teori-teori yang terkenal yang dimiliki oleh Auguste Comte ini ya. Maksudnya ringkasnya gitu, poin-poinnya aja gitu. Udah itu aja. Terima kasih. Baik Kak. Terima kasih Kak Yunita. Saya beri kesempatan satu orang lagi untuk bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Baik, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, saya bacakan kembali pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Kak Hamidah Nurroh. Yang pertama, hal apa yang menjadikannya sebagai ilmuwan? Karena kan yang kita tahu bahwasanya latar belakang beliau yang telah kakak pemakalah dijelaskan bahwasanya beliau ini sering melakukan pemberontakan terhadap pemikiran-pemikiran temannya yang tidak sesuai dengan pemikiran Auguste Comte. Kemudian yang kedua, pandangan Auguste Comte terhadap agama itu seperti apa? Dan mungkin bisa dijelaskan kembali tentang agama baru yang ia cetus, yaitu agama kemanusiaan. Selanjutnya, apakah anggapan Auguste Comte terhadap teori-teori sosialnya ini dianggap wajar? Seperti itu. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Kak Yunita, minta kesimpulan dari teori yang terkenal dari Auguste Comte. Mungkin ada teman-teman atau di pemakalah yang ingin menjawab. Tidak hanya dari kakak pemakalah aja saja, teman-teman yang lain juga yang mungkin mengetahui jawabannya, saya persilahkan. Assalamualaikum Kak, punten Winda izin bertanya, Winda izin menjawab pertanyaan Kak Hamidah yang pertama tadi ya. Beliau itu kan pernah gugur, beliau itu kan pernah dikeluarin di DO lah ya istilahnya dari kuliahnya. Terus apa yang menyebabkan beliau itu dikenal sebagai bapak sosiologi? Apa titik apa ya
pokoknya gitulah. Jadi astagfirullahaladzim. Jadi yang menyebabkan beliau itu dikenal sebagai bapak sosiologi itu gini Kak, beliau itu emang dari kecilnya tuh terkenal dengan kepintarannya. Beliau tuh pintar banget. Cuma beliau itu dikeluarin bukan karena biasanya kan kalau dikeluarin itu kan karena kurang pintar gitu ya, nggak bisa mengikuti pelajaran. Nah, kalau ini karena dia itu kalau punya argumen, dia tuh keras gitu. Kekeh orangnya, sedangkan argumen beliau itu menyangkut paut dengan politik. Jadi kan masanya beliau itu masanya revolusi Prancis ya pada saat itu. Jadi itu tuh beliau itu selalu bikin kayak argumen-argumen itu tentang revolusi Prancis. Jadi kan pada saat revolusi Prancis itu tuh singkatnya gini ya Kak, rakyat sama kaum elit bangsawan tuh bukan perang sih, saling bertarung. Kenapa mereka itu bertarung? Karena dari rakyat itu pengennya demokrasi aja sistem pemerintahannya, tapi dari kaum elit bangsawan itu enggak, jangan demokrasi, kita tuh monarki aja gitu. Nah, sedangkan Agus Comte tuh bawa ranah-ranahnya tuh ranah-ranah yang sana, ranah-ranah yang sensitif. Makanya beliau itu dikeluarin dari dari kuliahnya. Nah, pas beliau itu dikeluarin, beliau itu diangkat sebagai anak sama si Simon tadi tuh. Jadi beliau itu diangkat sebagai anak sekaligus beliau itu sekretarisnya si Simon. Belajar dah tuh. Jadi kayak ibaratnya belajar kayak otodidak gitu loh. Belajarnya tuh nggak di bangku perkuliahan, nggak di bangku sekolah gitu, tapi belajarnya tuh emang benar-benar langsung kayak sama profesor gitu, sama yang ahlinya. Kan Simon ini ahli banget ya. Ahli banget dalam sosiologi. Nah, langsung belajar tuh sama beliau, betul tuh. Karena ngelihat kepiawainya, kepintarannya, akhirnya si Simon sama Comte ini kayak kerjasama lah ya ngebuat suatu karya. Cuma Comte itu sedikit kesel, geram. Kita udah bikin bareng-bareng karya, tapi nama gue dihapus dong dari karya itu. Jadi Comte nggak mau tahu tuh, kayak kesel sama si Simon. Akhirnya beliau itu memutuskan untuk nggak bareng lagi sama Simon. Tapi kan posisinya di situ beliau itu udah nyerap banget ilmu dari si Simon ya. Jadi ilmu yang beliau dapat dari si Simon tuh beliau buat karya. Nah, karyanya itu positif astagfirullahaladzim, filsafat yang positif ini. Nah, karena beliau itu ngebuat karyanya itu di bidang sosiologi, dan pada saat itu tuh benar-benar nggak ada yang ngebahas tentang sosiologi, dan kalaupun ada, belum ada kajian secara utuhnya, belum ada kajian secara menyeluruhnya gitu. Bahkan istilah sosiologi aja belum ada saat itu. Nah, karena beliau itu yang pertama kali kayak getol tentang sosiologi ini, jadinya beliau itu dikenal sebagai bapak sosiologi. Jadi kalau menurut Minda, titik baliknya Agus Comte itu pada saat dia itu diangkat menjadi anak sekaligus jadi jadi sekretaris. Cuma balik lagi kan karena emang dia itu kayak hobi baca juga, karena emang didikan dari awalnya suka belajar, jadi ya membentuk kepribadian yang kayak gitu. Jadi ya wajar kalau beliau itu dikenal sebagai bapak sosiologi gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Winda atas jawabannya. Teman-teman ada yang mau menanggapi dari jawabannya Kak Winda? Apakah sudah jelas? Sudah cukup? Insya Allah cukup, Kak. Ya, baik. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, mungkin belum terjawab. Pandangan ia terhadap agama. Pandangan Agus Comte terhadap agama itu seperti apa? Kakak punten, tapi Winda langsung loncat ke pertanyaan ketiga dulu ya Kak. Apa tanggapan beliau tentang ini nih, tentang teori-teorinya itu dianggap wajar gitu. Sebenarnya walaupun sebentar.
Walaupun sekilas itu teori-teorinya Agus Comte tuh kayak kelihatannya benar gitu, kelihatannya. Tapi banyak banget kritikan dari para ilmuwan tentang teori Agus Comte. Salah satunya nih ya, salah satunya. Jadi Agus Comte itu kan dia itu apa ya? Sebentar Kak, punten ada tamu. Baik, sambil menunggu jawaban Kak Winda, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya atau kakak pemakalah yang lain? Kak Rofiah, Kak Kiki, ada yang mau membantu menjawab? Baik, sambil menunggu Kak Winda, saya akan mencoba menjawab tentang agama keagamaan ya teman-teman. Jadi yang saya ketahui bahwasanya Agus Comte ini menciptakan agama baru. Nah, agama baru yang sesuai dengan idealismenya, sesuai dengan pemikirannya. Agama ini sama dengan agama-agama yang lain, yaitu mempunyai hari raya, ada hari rayanya, ada pemuka agamanya dan sebagainya. Kemudian kenapa gitu? Agus Comte ini menciptakan agama dengan gaya barunya. Nah, Agus Comte ini mempunyai tujuan yakni untuk memberikan cinta yang lebih terhadap manusia-manusia yang menghasilkan karya dalam sejarah perkembangan manusia. Jadi untuk memberikan penghormatan mungkin ya terhadap manusia-manusia atau orang-orang yang menghasilkan karya atau yang berkontribusi dalam sejarah perkembangan manusia. Kemudian dari menurut Comte ini mencintai kemanusiaan. Nah, mencintai kemanusiaan inilah yang menyebabkan lahirnya keseimbangan baik dalam pribadi individu maupun dalam masyarakat. Nah, dalam agama kemanusiaan ini Agus Comte berpandangan bahwasanya kemanusiaanlah yang sakral gitu. Bukan Tuhan, akan tetapi kemanusiaan. Karena banyak penjelasan dalam agama pada umumnya gitu yang bersifat abstrak dan spekulatif yang hanya memberikan impian. Mungkin banyak penjelasan dari agama-agama yang lain yang hanya sebagai praduga saja gitu. Misalnya tentang penjelasan tentang surga dan neraka itu kan mungkin belum jelas seperti itu. Maksudnya abstrak gitu. Tidak bisa dibuktikan oleh fakta seperti itu. Kecuali setelah kita wafat gitu bisa dibuktikan sendiri. Kita bisa melihat sendiri. Seperti itu, Kak. Mungkin ada yang mau menanggapi atau mengkoreksi, Kak? Silahkan. Atau menyanggah pernyataan saya yang mungkin kurang sesuai. Baik, Kak Winda sudah ada? Ada Kak. Ya, mau langsung menjawab? Baik, Winda izin menjawab pertanyaan yang ketiga ya. Tadi sebelumnya punten ada iklan. Jadi anggapan beliau itu sebenarnya dianggap wajar nggak sih sama para ilmuwan? Walaupun anggapan beliau itu kalau dibaca sekilas itu kayak benar, sebenarnya kayak benar, tapi sebenarnya tuh banyak kritikan yang dikritik sama para ilmuwan. Apa itu kritikannya? Jadi kritikan para ulama itu gini ya. Positivisme itu kan menitik beratkan pada sesuatu yang nampak aja ya, sesuatu yang bisa dirasa, sesuatu yang bisa didengar, sesuatu yang bisa dicium gitu-gitu.
Nah, padahal kalau kita ulik lagi ya, panca indera manusia itu kan terbatas. Panca indera manusia itu kan nggak sempurna. Jadi manusia itu nggak bisa menghitung, manusia itu nggak bisa mengukur apa-apa yang di luar keterbatasan manusia. Jadi manusia itu nggak bisa mengukur nggak bisa membayangkan kalau Tuhan itu gini gitu itu nggak bisa karena panca indera kita itu terbatas, nggak kayak panca inderanya Tuhan gitu. Pokoknya nggak sesempurna Tuhan gitu. Nah terus habis itu katanya para ilmuwan juga positivisme itu kan cuma sesuatu yang kayak pasti-pasti aja ya. Nah, karena positivisme ini, manusia tuh jadi kayak kehilangan makna gitu, kehilangan seni, kehilangan keindahan. Jadinya nggak dapat merasakan apa itu bahagia, apa itu senang, itu tuh nggak bisa, soalnya kaku gitu kan kalau yang positivisme. Nah, terus habis itu positivisme ini kan hanya berhenti pada sesuatu yang nampak aja, sesuatu yang empiris aja. Jadinya nggak bisa menemukan pengetahuan yang valid gitu loh Kak. Dan masih banyak sebenarnya kritikan-kritikan tentang tentang positivisme yang Winda gak bisa sebutin, soalnya kritikannya itu banyak banget. Pada intinya para ilmuwan itu nggak menganggap wajar karena jadi ini nih sebenarnya penyebab para ilmuwan dulu tuh banyak yang ateis. Itu tuh karena salah satunya tuh kayak karena teorinya siapa ini namanya? Auguste Comte. Jadi karena pemikiran Auguste Comte, jadi kan kalau Auguste Comte tadi itu kan sejarah akal budi manusia ada 3. Apa tadi tuh ya? Yang pertama, astagfirullahaladzim. Yang pertama itu kan teologis, yang kedua itu metafisik, yang ketiga itu positif. Kalau katanya Auguste Comte, kalau udah masuk yang positif, itu tuh manusia sebenarnya nggak butuh yang ini, nggak butuh yang teologis, nggak butuh yang metafisik. Padahal kan kalau agama itu sendiri aja, agama itu nggak melulu positif loh. Agama itu ada hal-hal gaibnya juga loh. Ada tentang malaikat, ada tentang jin. Jadi banyak banget kritikan, apalagi dalam agama Islam itu sendiri. Begitu Kak, mohon koreksinya Bapak dan Kakak-kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Winda. Pertanyaan yang belum terjawab yaitu pertanyaannya Kak Yunita ya, teman-teman. Kesimpulan dari teori-teori yang terkenal. Mungkin sambil menunggu kakak pemakalah mencari jawaban, teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya kembali? Saya persilahkan. Assalamualaikum Kanisrina. Di sini saya mau ini ya, takutnya saya salah paham gitu. Kak Yunita punten off kamera aja Kak. Putus-putus. Oh iya. Iya, kalau saya nggak salah dengar, mohon koreksinya ini ya, mohon lurusannya. Bahwasanya beliau ini, Auguste Comte ini ya, pokoknya intinya nggak ada sosiologi gitu, dan ini sosiologi pertama. Dan apakah itu benar yang saya pahami gitu? Nah, dan apakah jika kayak gitu, Auguste Comte ini disebut bapak sosiologi yang pertama? Kayak gitu. Jelas ya Kak? Boleh diulang lagi Kak? Yang terakhir. Iya, kan. Halo, jelas gak suaranya? Jelas, sudah jelas. Ya kan, tadi sepemahaman aku, kalau nggak salah dengar, mohon lurusannya ya kakak-kakak, takutnya aku salah pemahaman, bahwasanya sosiologi ini baru pertama kali dicetuskan sama ini gitu kan, sama beliau. Nah, apakah bisa dibilang Auguste Comte ini adalah bapak sosiologi yang pertama gitu? Terima kasih. Aku takut salah paham dong ini. Betul.
Menurut saya juga seperti itu. Menurut saya kenapa Auguste Comte disebut sebagai bapak sosiologi, ya karena beliau yang pertama kali mencetuskan ilmu sosiologi. Yang sebelumnya itu mungkin belum ada ya, belum ada ilmu sosiologi. Yang kemudian setelah muncul Auguste Comte, nah barulah muncul ilmu sosiologi. Yang seperti yang tadi dijelaskan. Ya, kenapa kami enggak? Ya, nggak apa-apa. Kan tadi sudah dijelaskan sama Kak Winda, beliau itu orang yang pertama kali memakai istilah sosiologi ya, dalam karyanya. Jadi dalam karyanya itu ada kata, beliau itu memakai kata sosiologi. Nah, dan satu-satunya mungkin ya Auguste Comte saja yang pada waktu itu. Silakan Kak Winda. Barangkali mau menambahkan. Punten izin masuk. Jadi perlu dibedain ya Kak, mencetuskan sosiologi sama memperkenalkan istilah sosiologi itu dua hal yang beda Kak. Jadi kayak ibarat kita belajar yang ulumul Quran. Yang pertama kali mencetuskan ulumul Quran itu ilmunya tuh ada ya sejak zamannya Rasul. Udah ada zaman dulu. Cuma untuk namanya jadi ulumul Quran gitu-gitu itu tuh baru dikasih diksi namanya itu baru sekarang ini, dan yang ngasih diksi nama itu belum tentu yang mencetuskan ulumul Quran. Ulumul Quran udah ada dari zaman dulu. Nah, sosiologi itu juga gini Kak, bahkan positivisme ini sebenarnya udah ada yang ngegagas. Cuma gagasan itu kayak diteliti lebih lanjut sama siapa ini namanya lupa terus, sama Auguste Comte. Nah, jadi apakah sosiologi ini dicetuskan oleh Auguste Comte? Enggak, bukan dicetuskan oleh Auguste Comte. Jadi sosiologi udah ada dari zaman dulu, cuma namanya nggak ada. Para ilmuwan masih bingung tuh ngasih namanya apa tuh. Nah, akhirnya Auguste Comte tuh kayak kepikiran gitu ngasih namanya sosiologi, ngasih namanya tuh sosiologi yang kalau kita tarik maknanya itu makna sosiologi yang dipengenin sama ilmuwan-ilmuwan dulu, tapi belum ada namanya gitu loh Kak. Jadinya beliau itu dikenal sebagai bapak sosiologi karena beliau itu pertama kali yang memberikan nama sosiologi di karyanya, bukan yang mencetuskan sosiologi. Beliau termasuk salah satu dari pencetus sosiologi, tapi bukan beliau yang mencetuskan pertama kali sosiologi gitu Kak. Mohon koreksinya Bapak dan Kakak-kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Winda atas koreksinya. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab kesimpulan dari Kak Winda berarti yang memberi nama ini tuh sosiologi itu tuh Auguste Comte itu. Tapi pada dasarnya sosiologi itu udah ada dari zaman udah ada sebelumnya dulu gitu. Oh iya oke, terima kasih. Iya betul Kak. Kak, aku mau izin menanggapi boleh? Silahkan Kak. Kakak moderator. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya, kalau di literatur Islam, itu kajian-kajian tentang sosial kemasyarakatan itu pertama kali diperkenalkan itu oleh Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini, dia mau bahas tentang, anggaplah humaniora gitu ya, atau tentang kemasyarakatan, tentang sosial, dan lain sebagainya, itu jauh sebelum si Auguste Comte ini gitu. Jadi kalau di dalam literatur Islam itu salah satu ilmuwannya yang membahas tentang kajian ini tuh Ibnu Khaldun. Suara saya jelas gak ya? Jelas Kak. Iya, baik. Soalnya di sini nggak gerak. Ya, pokoknya seperti itu. Jadi, mungkin saya hanya mempertegas aja tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Winda gitu. Tetapi memang secara umum, kajian sosiologi ini
ya dari diksi penamaannya sosiologi itu memang dipopulerkan oleh si Auguste Comte ini. Seperti itu, dan juga dibahas secara umum dan lebih lengkap lagi itu oleh si Auguste Comte gitu. Jadi ditelisik lebih dalam lagi dan lain sebagainya sampai orang-orang itu kenal dan merasa dapat mengenali di kajian sosiologi ini secara komprehensif. Seperti itu. Itu aja mungkin Kak tambahannya. Terima kasih. Baik, Hamidah, terima kasih banyak atas jawabannya. Teman-teman, ada yang mau bertanya kembali? Atau ada yang mau menjawab pertanyaan yang belum terjawab? Punten, Winda izin menjawab pertanyaan Kak Yunita ya, Kak. Ya, boleh Kak, silahkan. Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya teori-teori yang dicetusin sama Auguste Comte itu saling berhubungan satu sama lainnya, Kak. Nah, pada intinya tuh gini. Jadi kan Auguste Comte itu meneliti tentang positivisme. Nah, beliau itu gimana ya, Winda jelasin. Beliau itu jadi sebelum meneliti tentang positivisme, beliau itu meneliti tentang apa ya kira-kira sejarah perkembangan akal manusia. Jadi kan kalau manusianya itu sendiri anggaplah ya kayak, jadi anggaplah dulu tuh manusia tuh evolusi yang Darwin. Nah, kira-kira sejarah akal budi manusia tuh ada evolusinya gitu nggak sih? Kayak ada perkembangan dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh kira-kira ada nggak ya? Anggaplah ya kayak yang Darwin ya, walaupun kita juga nggak setuju tuh sama yang Darwin. Nah, jadi akhirnya ketemu tuh yang sejarah akal budi manusia, ketemulah 3. Jadi kalau katanya Auguste Comte, oh berarti pertamanya itu manusia itu di tahap teologis ya. Manusia itu pertamanya itu dia tuh nggak mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi pertamanya tuh nggak berwawasan. Jadi kayak oh aku ini adalah makhluk yang lemah. Jadi kalau seandainya ada banjir, kalau seandainya ada petir, nggak bisa berkutik tuh, udah ngikutin aja. Kalau alam gini ya gini gitu. Pokoknya nerima aja gitu ya. Nah terus. Tes 1 2 sebentar ya. Baik. Ya, jadi Bapak tambahkan sedikit. Ya memang ada beberapa hal yang perlu dijelaskan ulang ya terkait dengan tadi hasil diskusi. Yang pertama terkait dengan ini. Jadi ini kita berbicara terkait dengan filsafat. Jadi memang kita akan banyak berbicara terkait dengan dua metode. Ada yang disebut sebagai positivistik dan positivistik ya. Jadi untuk memahami positivistik kita harus memahami juga yang disebut sebagai positivistik ya. Karena untuk mengetahui yang baik ya kadang kita perlu juga untuk mengetahui sesuatu yang tidak baik ya. Nah, lawan dari positivistik adalah positivistik. Positivistik itu adalah sains ya, sains yang memang mengandalkan panca indera. Nah, inilah nanti uniknya di sini ya. Sedangkan positivistik itu lebih banyak ke ilmu sosial humaniora. Nah, Auguste Comte akan lebih banyak menjelaskan tentang bagaimana positivistik yang sifatnya kuantitatif akan digabung dalam hal yang sifatnya kualitatif ya, teman-teman sekalian. Sehingga nanti sosial sains dia akan lebih dekat ke social science ya, lebih dekat ke social science dan sifatnya yang hal-hal yang misalnya statistik sosial ya nanti secara operasional akan seperti itu ya. Tadi terkait dengan agama, jadi Auguste Comte bukanlah pendiri agama ya, tapi dia hanya menjelaskan bahwasannya ya boleh putus ya. Atau nanti aja pertemuan selanjutnya ya. Nah di sini juga agak tes 1 2. Sudah Pak, sudah jelas.
Atau nanti saja ya. Ada ini. Ini nggak ada nih bapaknya nih. Halo, halo. Lagi cari posisi enak Win kayaknya. Halo, halo, halo. Tadi Kak Winda selesai ya menjelaskannya. Mau dilanjutkan? Bagaimana Kak? Baik, Kak. Jadi buat yang pertama, itu kan teologis. Teologis tuh intinya tuh manusia pada saat itu kayak belum berpikir gitu, belum berwawasan. Nah, jadi pada saat itu kalau seandainya ada hujan, kalau seandainya ada petir, mereka nggak kritis tuh pikirannya nih kira-kira petir karena apa gitu. Pokoknya ya petir gitu. Mereka nerima aja. Nah, terus habis itu berkembang lagi tuh kan, perkembangan manusia itu kan berkembang terus ya. Nah, katanya Agus Comte, berkembang lagi mereka itu menciptakan sebuah kayak dewa-dewa gitu. Jadi kalau kata mereka, oh alam ini nih ada yang nguasain gini. Nah, yang nguasain tuh dewa-dewa. Nah, jadi biar dewanya tuh nggak marah sama kita, biar dewa petir itu nggak terus-terusan gituin petir ke kita, biar kalau dewa hujan itu yang nurunin hujannya itu sesuai kapasitas aja gitu, nggak overload, nggak sampai banjir gitu. Makanya pada saat yang tahap 2 ini, yang metafisik ini, mereka itu kayak buat sesajen gitu, buat kayak sogokan lah, nyogok dewa gitu. Jadi istilah kasarnya gitu, nyogok dewa, biar dewanya itu nggak ngasih balak ke mereka, biar dewanya tuh nggak marah sama mereka. Jadi alam tuh anteng ancem aja gitu, kagak ada bencana apa-apa dah. Nah, terus habis itu naik lagi ke fase apa ini namanya? Astagfirullah, positivisme. Nah, yang di fase positivisme ini mereka mulai berpikir tuh, masa iya kalau petir itu karena dewa itu marah, berarti kalau ada petir terus itu dewa terus-terusan marah dong. Walaupun kita kan udah ngasih sesajen sama dewa, kita kan udah baik sama dewa, tapi kok dewa marah-marah gini terus gitu kan. Akhirnya kan manusia mulai berpikir tuh, akhirnya ketemulah, oh jadi kalau ada petir tuh bukan karena dewa itu marah loh, tapi kalau ada petir itu karena awan kutub negatif ketemu sama awan kutub positif, jadi kayak tabrakan, jadi ada petir di situ. Jadi bukan karena dewa marah. Jadi inti poin dari seluruh teorinya Agus Comte itu tuh kayak bisa masuk ke satu kesimpulan di satu kesimpulan positivisme itu, Kak. Begitu Kak Yunita. Punten banyak salahnya. Baik, terima kasih Kak Winda. Bagaimana Kak Yunita? Sudah jelas? Ya baik Kak, terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama Kak Yunita. Mungkin semua pertanyaan sudah terjawab. Untuk benar atau tidaknya nanti bisa diteruskan oleh Bapak. Barangkali ada yang mau bertanya? Masih sisa 10 menit. Atau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, mungkin Kakak PJ bagaimana? Disudahkan saja atau bagaimana? Dicukupkan saja atau bagaimana? Absen.
Baik Bapak, mungkin kita tunggu sampai jam 9.